Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Media Perkebunan di channel Media Perkebunan yang selalu menampilkan informasi-informasi seputar perkebunan, baik teknis maupun non-teknis, juga tentang industri-industri dari hulu dan hilir, serta kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang menyangkut sektor perkebunan. Tapi sebelumnya saya harapkan teman-teman para pelintas semua dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang satu apapun, serta tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang halal serta barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sobat planters, pada kesempatan kali ini topik kita adalah baca berita. Kita ambil dari Padang Kita yang terbit pada hari Senin kemarin, tanggal 9 April tahun 2022, pukul 6:45 WIB, dengan tema ada beasiswa BPDPKS tahun 2022 untuk 1.000 siswa, begini alur pendaftarannya. Baiklah sobat, kita bacakan dulu beritanya, nanti kemudian kita akan bahas secara perlahan. Jakarta, Padang Kita. Pengolahan dana perkebunan kelapa sawit BPDPKS menargetkan penerima beasiswa untuk tahun 2022 ini kepada 1.000 orang. Sosialisasinya dimulai pada bulan Mei ini bersamaan dengan kelulusan SMA, sehingga diharapkan lebih banyak calon mahasiswa yang terjaring. 6 perguruan tinggi tempat mahasiswa penerima beasiswa belajar juga diharapkan ikut melakukan sosialisasi, terutama di daerah-daerah tempat mahasiswa berasal, berdasarkan MONEF ke AKPY dan LPP, monitoring dan evaluasi. Jadi MONEF ini adalah monitoring dan evaluasi. Ke AKPY dan LPP, beberapa persyaratan diubah karena itu menyulitkan calon siswa untuk mendaftar. Fokus pengembangan SDM selain pendidikan juga pelatihan. Pelatihan sudah diadakan di 21 provinsi dengan total kelas pelatihan 229 dan SDM yang dilatih 9.679 orang. Sebelumnya pada tahun 2022, Rekomtek pelatihan 2.507 orang dengan rincian 498 orang telah dilatih di PT LPP Agro Nusantara. Sedangkan 2.507 orang lagi direncanakan untuk tahun 2022. Lembaga pelatihan selain LPP ada PPMKP Ciawi, Balai Pelatihan Pertanian Jambi, AKPY, PT Sumber Daya Indonesia Berjaya, dan PT Best Planter Indonesia. Tahun 2022 target pelatihan 5.100 orang. Alur pengusulan pelatihan SDM adalah Disbun Kabupaten melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengajuan calon penerima pelatihan SDM perkebunan kelapa sawit. Usulan disampaikan ke Disbun Provinsi untuk verifikasi, kemudian SK Kadisbun Provinsi calon penerima pelatihan. Ditjenbun melakukan verifikasi usulan provinsi dan menerbitkan Rekomtek, dan BPDPKS melakukan verifikasi Rekomtek dan menetapkan lembaga pelatihan. Jumlah penerima beasiswa dan pelatihan masih terlalu sedikit dibandingkan luas kebun kelapa sawit yang mencapai 16 juta hektar dan kebun kelapa sawit rakyat yang mencapai 6,9 juta hektar. Masih banyak pekerjaan rumah yang besar dalam pengembangan SDM. Pendidikan dan pelatihan SDM merupakan investasi supaya kelapa sawit kita semakin lebih kuat, kata Direktur Perlindungan Perkebunan, Baginda Siagian, dilansir padangkita.com Senin 9 Mei tahun 2022. Lebih lanjut, Baginda yakin SDM yang sudah mendapat pendidikan dan pelatihan pasti lebih kompeten dibanding yang belum. Lulusan D1 pasti lebih kompeten dalam dasar teori dan penerapannya dibanding yang hanya lulus SMA. Lembaga pendidikan juga harus memberikan sertifikat kompetensi kepada lulusannya untuk beberapa bidang dalam perkebunan kelapa sawit.
Salah satu mahasiswa penerima beasiswa adalah Adinda Nabila Siregar, anak pekebun dari Sumatera Utara yang berkuliah di Poltek CWE. Awal mula tertarik ikut beasiswa adalah informasi dari teman, kemudian mencari tahu lebih dalam lagi, mendaftar, tes, dan diterima. Kampus saya fokus pada kelapa sawit. Banyak ilmu yang saya dapatkan terkait perkembangan kelapa sawit. Dengan ilmu itu, ketika saya libur, dibagikan dengan membagi tips pada masyarakat sekitar yang sebagian besar merupakan pekebun sawit, katanya. Dia juga mengakui kalau orang tua merasa sangat terbantu dengan adanya beasiswa ini karena anaknya mendapat pendidikan yang lebih baik. Oke, Sobat Planter, demikianlah tadi berita yang cukup menggembirakan yang kita ambil dari laman Padang Kita yang terbit pada tanggal Senin 9 Mei 2022 dengan tema ada beasiswa BPD PKS tahun 2022 untuk 1000 siswa dan begini alur pendaftarannya. Oke, Sobat Planters, ini adalah berita yang sangat menggembirakan bagi kita para penggiat perkebunan kelapa sawit, utamanya para petani yang anaknya ingin berkuliah di jenjang yang lebih tinggi lagi, dan ini kita mempunyai program dari BPD PKS. Seperti kita ketahui, BPD PKS atau Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit itu mempunyai dana pungutan sejak Januari hingga pertengahan Desember tahun 2021 yang kita catat untuk ekspornya mencapai lebih dari 69 triliun rupiah. Dana itu terbilang besar sejak BPD PKS didirikan pada tahun 2015. Dan sebelum tahun kemarin itu total pungutan ekspor kelapa sawit itu sebesar 40,77 triliun rupiah terjadi pada tahun 2019. Seperti kita ketahui, kontribusi industri sawit terhadap penerimaan negara dalam bentuk penerimaan pajak dapat mencapai 20 triliun per tahunnya. Sektor sawit juga berkontribusi terhadap penyediaan lapangan kerja. Jadi tercatat setidaknya ada 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung, serta 2,4 juta petani swadaya yang melibatkan 4,6 juta pekerja dalam industri kelapa sawit. Nah, Sobat Planters, selanjutnya kinerja program penelitian dan pengembangan dimulai untuk BPD PKS itu pada tahun 2015 hingga tahun 2021, dan BPD PKS telah mendanai 234 riset yang melibatkan 840 peneliti dan 346 mahasiswa di 69 lembaga penelitian dan pengembangan di Indonesia dengan dana yang telah disalurkan 389,3 miliar rupiah. Dan kita mencatat dari berbagai sumber, BPD PKS akan lebih selektif lagi dalam pendanaan dengan prioritas riset-riset yang berpotensi untuk mencapai komersialisasi dan dimanfaatkan langsung oleh industri sawit. Sementara untuk pencapaian program SDM, sejak tahun 2015 hingga 2021 telah melibatkan 9.679 peserta pelatihan dan 3.265 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dengan dana yang telah disalurkan 199,01 miliar. Jadi, Sobat Planters, bagi anak-anak kita yang ingin melanjutkan kuliah dan kita kekurangan dana ataupun biaya untuk kedepannya, bisa mencoba mencari beasiswa dari BPD PKS, dan disebutkan di sini adalah dengan menghubungi kantor dinas kabupaten setempat untuk melihat ataupun mencari informasi tentang beasiswa yang ditawarkan oleh BPD PKS. Dan tahun 2022 ini dicanangkan untuk 1000 siswa. Jadi ini adalah program yang cukup baik, dan para petani dan kita para planters yang punya anak ingin berkuliah tapi kita kekurangan dana, bisa mencoba untuk melamar mengambil beasiswa dari BPD PKS. Oke, Sobat Planters, demikianlah tadi yang dapat kita sampaikan tentang baca berita yang sangat menggembirakan dari Padang Kita dengan topik ada beasiswa dari BPD PKS tahun 2022 untuk 1000 siswa
begini alur pendaftarannya. Semoga informasi ini yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam membaca berita ada tata redaktur yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.